Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Untuk buyernya forex, apa yang perlu dianalisa? Apabila sudah menganalisa pada time frame besar, ya tinggal mengikuti, nggak perlu setup yang aneh-aneh. Contoh di sini, ini entry banyak layer ya, baru saya tambah banyak banget. Nah, selanjutnya di bawah ini sudah membiru atau ada beberapa yang saya close. Nah, selanjutnya yang merah ini mau seperti apa? Ya biarkan saja yang merah. Nanti kalau merahnya nambah tinggal entry lagi. Nah, ini saya entry santai ya. Entry banyak layer, pair yang sama, entry-nya di poin yang sama, bisa 5 layer contohnya. Entry dengan keyakinannya sendiri. Ini andai kata loss pun kita tidak kecewa. Ya, karena apa? Hasil analisanya sendiri. Terus yang digunakan dengan metode yang sama. Apabila menghasilkan, tinggal mengikuti seperti itu. Nah, pada analisa sebelumnya saya menganalisa contoh pada USD Perancis dan USD Japan. Ini saya bilang jangan di sell dan sampai sekarang masih naik ya. Nah, ini salah satu kepercayaan diri. Euro yang kemarin sudah kejemput semua dan terjadi penurunan. Nah, ini yang barengannya yang sudah kejemput ini saya biarkan satu layer terjadi minus $3 lebih ya. Selanjutnya saya tengok pagi tadi saya entry 5 layer lagi. Ini apabila di bawah turun lagi, nanti di H4 saya akan entry bisa 5 layer lagi. Ini contoh-contoh mudah saja. Ini jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Nah, contoh di sini saya sudah close pada pound sterling Australia dan pound sterling Prancis. Pound sterling USD saya close. Ini menghasilkan hari ini $42. Contoh, dianggap BBMA tidak tahu arah. Kita cek dalam 1 minggu yang lalu sampai hari ini. Nah, ini profitnya lumayan ya, $86. Nah, apabila menghasilkan, kita tinggal melanjutkan saja. Saat ini profit running 20. Jadi apabila kita nggak senang dengan entry yang ini, nggak mau ngelihat yang merah, ini tinggal close semua selesai. Close semua selesai, tinggal nyari entry yang baru. Contoh, yang sudah profit ini mau di close, selanjutnya mau entry apa? Mau dibalik entry sell? Nggak bisa seperti itu ya. Jadi pastikan setupnya terlebih dahulu. Entry di time frame berapa? Di H1, H4, atau time frame berapa? Contoh seperti itu saja. Nah, ini entry cara mudah menurut saya. Entry nggak perlu mikir ya. Contoh entry forex hari ini saya entry pada H4. Contoh ini bisa dilihat hasilnya nanti malam. Contoh entry daily bisa saya lihat 3 hari ke depan. Ini sudah 1 minggu lebih untuk yang bagian bawah, yang atas ini tambahan-tambahan aja ya, dengan pair yang sama. Itu entry dengan santai. Contoh mau entry-nya gold. Ini punya gold ya. Nah, gold ini pastikan untuk time frame-nya misalkan daily. Ini apa gitu. Nah, entry-nya yakin mau di time frame berapa? H4 kah, H1? Ini wajib ditentukan terlebih dahulu. Semua pair sama. Cara setupnya sama ya. Ini yang minus yang paling atas, yang JBB ini habis tak ambil ya profitnya ya yang hari ini. Nah, ini hasilnya. Profitnya saya ambil, saya entry buy kembali. Nah, misalkan untuk yang USD Japan, contoh kita cari USD Japan ya. Apabila bisa di close di entry lagi, entry nggak apa-apa. Mau di hold setahun juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan dulu lah setupnya, yakin dengan setupnya sendiri. Nah, ini pastikan di sini. Nah, setup pada daily ini apa gitu.
Ini yang dipastikan dulu. Setup pada daily tren dalam kenaikan. Selanjutnya apabila turun, maka target yang dituju adalah di sini. Nah, MA5 10 mid BB ini target apabila terjadi penurunan. Nah, apabila sampai kita tinggal entry buy. Nah, apabila mau entry buy sekarang kan tinggi nih ya. Jadi apabila ingin ditutup, nunggu turun. Nah, apabila mau entry, siapkan apabila di bawah floating ke sini. Ini contoh mudahnya saja. Ini mau entry di mana seperti itu. Selanjutnya cari setupnya di H4, apa yang berlaku di sini. Nah, di H4 ini momentum buy. Apabila melakukan koreksi, pastinya di area MA 510 sampai mid BB sini. Ini untuk H4. Jadi contoh misalkan yang ini dihapus, nah, diperkecil ke sini. Ini contoh setup untuk USD Japan. Nah, misal di sini. Ini mapping yang sederhana saja. Jadi cukupkan dengan memastikan daily terlebih dahulu. Nah, dailynya beri garis pada harga open. Nggak perlu banyak-banyak garis-garis yang aneh-aneh. Apabila ingin mempelajari PPMA dengan mudah, ambil satu arah. Untuk walaupun tahu akan turun ya, anggap buat istirahat. Nah, ini aja. Harga open, cari setup pada H4. Apa yang berlaku di sini? Nah, ini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tapi ini hanya berbagi pengalaman. Apabila sejalan boleh disimak atau dipraktekkan. Nah, ini apabila terjadi penurunan akan ke sini. Ini untuk H4, perjalanannya akan panjang. H4 minimal 3 candle. Nah, selanjutnya bisa entry di H1 atau H4 apabila follow daily. Nah, apa yang berlaku di sini? Seperti itu. Nah, di sini di H1 sini mapping area malonya atau sampai sini boleh. Nah, jadi ini ada 2 zone, anggap untuk area pantau gitu ya. Untuk area pantau ini punya 2 area apabila ingin melakukan entry. Apabila mau sabar, pasti wajib menunggu turun di sini. Karena ini area mahi, bukan tempatnya untuk entry buy. Nah, ini yang wajib dipahami gitu. Jadi entry dengan santai. Apabila belum waktunya nambah atau itu masih running, biarkan saja. Mau di hold sampai kapan aja nggak apa-apa. Yang bisa menghentikan ini market ini hanya ekstrim dan MHV. Gak ada yang bisa yang lainnya. Jadi tinggal ngikuti aja. Turun entry buy terus. Karena apa? Tren dalam kenaikan. Nah, itu contoh-contoh cara mencari entry. Ini kalau diperkecil di bawah H1, ini maknanya udah scalpingan. Nah, kalau entry di sini itu scalpingan kan, di sana belum sampai, di sini udah sampai nih. Ini kalau entry scalpingan, ini di entry juga nggak apa-apa, di entry buy karena apa? Candle di atas mid BB gitu. Apabila mau validkan di mana area MHV candle tidak mampu melewati MA5 10 top BB, ini yang valid. Jadi di sini ya. Ini MHV dia turun membuat garis tangan. Nah, ini candle retestnya ini hijau ini berarti valid entry sell ya, ini dapat 2 candle udah cukup. Nah, baru di sini kan zonanya zona entry buy gitu ya, kembali ke sini retest. Nah, ini apabila turun masuk ke sini gitu kan, ini nggak mampu melewati MA5 10 nih ya, yang di sininya valid. Nah, gitu. Jadi validkan dulu apabila ingin mengambil koreksinya. Jika tren besarnya naik, ya udah ikuti kenaikannya. Jadi entry-nya nyari buy gitu. Jadi kalau saya nyari entry itu yang nyaman ya, yang nyaman untuk di entry. Ini untuk USD Japan. Selanjutnya untuk USD CHF ataupun Perancis ya, di sini ini cara setupnya sama. Selama kita memakai metodenya secara konsisten, insya Allah nanti hasilnya juga akan konsisten. Nah, ini pada time-nya M15 itu pastikan dulu
pada dailynya. Nah, di daily ini ada apa gitu ya. Apabila di dailynya itu ada candlestick arah kuku buy, maknanya kita menunggu buy ini. Kalau mau sabar misalkan di sini, ini kalau di time frame kecil di bawahnya, nah ini kan tren dalam kenaikan. Nah, ini di H4 udah diambil ini tuh, udah diambil ya. H4 minimal berapa, contoh 3 candle. Nah, ini bisa banyak kesamaan apa yang saya sampaikan, ini banyak kesamaan. Nah, ini kan posisi naik. Nah, misalkan yang entryan sana ditutup itu boleh, mau misalkan langsung di entry lagi boleh, dengan catatan bisa menghitung apabila di bawah floating ke bawah, di bawah terjadi ekstrim kok H4 ya gitu. Nah, tinggal di H1 nya apa itu. Nah, ini cara-cara yang mudah. Di H1 nya candlestick arah kuku buy. Nah, apabila melakukan re-entry maka dia akan ke sini gitu. Ini udah super santai menurut saya. Entry H1 minimal 7-8 jam. Lihat aja nih kalau entry-nya H1 berapa candle ini ya, dari bawah nih ya. Sama sama gold sama gitu. Entry-nya H4 ini berapa candle minimalnya, ini banyak kesamaan ini. Cara-cara mudah intinya yang saya pakai ini menurut saya mudah kok, nggak perlu setup market, tinggal mengikuti saja apa yang ada. Nah, di sini ada ekstrim TPW, nah, pastinya MHV ya, kayak gitu aja. Apabila entry sekarang berarti bisa di bawah floating. Nah, yang penting siap di floating gitu. Nah, ini kurang lebihnya untuk analisa itu caranya seperti itu, tidak perlu dibawa panik gitu. Nah, ini mau entry berapa sama nih lah, tren dalam kenaikan ya udah, maju mundur merah seperti ini ya udah, yang penting siap di floating, siap diberi profit. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.